Karyawan dengan performa terendah harus pakai baju bertuliskan pecundang terbawah dan keliling di jalan. Kali ini pecundangnya cinta pertama mantanku, tapi dia malah menukar data penjualanku dengan cinta pertamanya. Iwan, hasil penjualanmu kan yang paling rendah. Cepat pakai ini dan keliling di jalan. Kak Iwan ini raja penjualan. Hampir seluruh omset perusahaan itu dari dia. Masa jadi yang terbawah? Bulan lalu aku lihat dia dapat kontrak 100 miliar. Pak Dian, apa jangan-jangan datanya salah? Lihat baik-baik. Data ini dibuat langsung oleh istrinya sendiri, Bu Mega. Mana mungkin salah? Kamu? Aku nggak percaya. Padahal aku cuma bisikin telinganya, tapi langsung ditukar datanya. Iwan, kamu masih belum tahu juga apa? Kamu itu cuma penggantiku, sedangkan aku cinta pertama dia yang sesungguhnya. Mega, Sayang, Dian itu orangnya pemalu. Kalau keliling nanti mentalnya kena. Kamu kan mentalnya kuat. Gak apa-apa kan? Kalau kamu janji, aku mau deh punya anak. Mega, kondisi ibuku makin parah. Paling lama mungkin setahun. Keinginan terakhirnya cuma mau gendong cucu. Bisa gak kita? Iwan, kenapa sih kamu egois banget? Perusahaanku lagi jaya-jayanya. Kalau aku punya anak sekarang, perusahaanku gimana? Mega, waktu ibuku sakit parah. Kamu ngotot gak mau punya anak. Tapi sekarang kamu sampai begini. Cuma demi Dian. Jelas datanya nggak salah. Iwan, ini kan sudah kita sepakati. Kalau nggak mau, gaji dan bonusmu akan dipotong. Uang atau harga diri? Silakan pilih. Kali ini, aku nggak pilih keduanya. Aku nggak butuh kamu atau perusahaan ini. Kamu berani ngundurin diri? Aku nggak butuh kamu atau perusahaan ini. Berani ngundurin diri? Bu Mega, Kak Iwan ini raja penjualan perusahaan. Semua kontrak besar dia yang dapatkan. Kalau dia pergi, perusahaan bisa hancur. Kak Iwan, Bu Mega nggak bermaksud kayak gitu. Kalian kan suami istri, coba dibicarakan dulu. Jangan langsung ngundurin diri, nggak baik buat kalian. Sudah ributnya. Kamu bisa nggak sih dewasa sedikit? Selalu saja ngancam ngundurin diri. Memang harus kayak gitu? Pertama, aku nggak pernah ngundurin diri. Selama 8 tahun kerja di sini baru kali ini. Kedua, aku nggak ngancam. Ini suratnya. Mohon disetujui. Kak, jangan gegabah. Iya Kak Iwan, nanti gimana perusahaan? Hendra, Hartono, jangan bujuk aku. Kali ini aku serius. 8 tahun lalu, aku menemani Mega mendirikan perusahaan. Selama ini, aku bekerja keras dan jadi raja penjualan. Tapi sampai sekarang, aku masih karyawan biasa. Sayang, kita kan suami istri. Milikku ya milikmu. Jadi nggak usah mikirin jabatan supervisor. Itu cuma nama saja. Aku percaya kata-katanya. Selama 8 tahun, aku gak mikirin jabatan. Padahal dia sering ganti supervisor. Tapi gak pernah nunjuk aku. Sampai 3 bulan lalu, pas kami ngerayain 8 tahun pernikahan kami. Sayang, kalau kamu jadi raja penjualan lagi, aku akan angkat kamu jadi supervisor. Oke. Demi janji itu, selama sebulan penuh, aku kerja siang malam ngejar target. Minum sampai lambungku berdarah. Diperlakukan kayak anjing. Coba demi jadi raja penjualan. Tapi jabatan itu malah dikasih ke cinta pertamanya, Dian. Sayang, Dian itu lulusan luar negeri dan kemampuannya juga bagus. Lebih cocok ngurus perusahaan. Gimana kalau jabatannya aku kasih ke dia? Sudahlah, aku saja yang pergi. Ini salahku karena terlalu ngikutin prosedur dan bikin semua jadi gak nyaman. Iwan kan raja penjualan dan suaminya Bu Mega. Harusnya aku ngalah sama kamu. Maaf ya Iwan, maaf banget. Dian, gak usah minta maaf. Iwan, kamu sudah puas kan? Dian ini supervisor penjualan.
Kalau dipermalukan, nanti gimana dia ngurus karyawan? Mega, aku mempermalukan dia. Hah, coba kamu lurusin pikiranmu. Terus lihat baik-baik. Siapa yang permaluin siapa? Mega, jangan sampai hubungan kalian rusak karena aku. Ini salahku. Aku saja yang pergi. Jangan. Raja drama mulai lagi. Aku nggak ngerti deh. Kok dia jadi supervisor ya? Padahal payah. Terus sombong. Bu Mega kan ngasih kontrakku ke dia. Terus dia sombong banget. Kliennya jadi kesal. Dan kontraknya batal. Sama, kontrakku pernah gagal juga, tapi bukannya nyalahin dia. Bu Mega malah marahin aku. Katanya itu klien kelas bawah. Kalau dapat klien begitu lagi, aku bakal dipecat. Mega, ternyata demi belain Dian, kamu sampai maksa karyawan lain buat ngasih klien mereka. Mega, aku pikir setelah lulus aku bisa bantuin kamu. Tapi ternyata malah bikin Iwan salah paham. Enggak, tenang saja. Aku bakal belain kamu. Ayo. Iwan, pikirin dong kepentingan bersama. Dian itu kan lulusan S2 luar negeri. Banyak perusahaan besar yang nawarin gaji tinggi. Tapi dia mikirin aku teman lamanya. Makanya dia di sini. Kalau dia marah dan pergi, gimana perusahaan kita mau berkembang? Aku buat dia marah. Jelas-jelas dia memanipulasi dataku. Kenapa kamu malah bilang aku yang permaluin dia? Manipulasi apanya? Memang hasilmu terendah. Dulu kamu pernah jadi yang terendah juga kan? Kamu pakai baju ini, terus lompat kodok di jalanan. Kenapa sekarang ngerasa dipermalukan? Aku lihat-lihat, karena perusahaanku sekarang makin besar. Kamu jadi sombong ya? Kamu jago membalikan fakta. Kalau memang penjualanku terendah, aku siap terima semua konsekuensinya. Kamu mau jadiin aku kambing hitam kan? Gak bakal bisa. Ini data penjualan yang sudah aku cetak. Kalian lihat baik-baik. Siapa sebenarnya pecundang terendah? Tuh, nggak mungkin Kak Iwan terendah. Padahal dia ngerebut klien kita, tapi masih paling bawah. Apa maksudnya ini? Aku cuma mau mengungkap kebenaran. Kenapa? Bu Mega nggak tega? Dari mana aku tahu data ini asli atau palsu? Lihat itu. Semua kontrak itu sudah ditanda tangan, tapi belum masuk arsip. Kalau nggak percaya, periksa saja sendiri. Benar atau enggak? Punya mata nggak sih? Bikin data saja terbalik begini. Bawa barang-barangmu dan keluar. Bu Mega itu bukan saya. Satpam! Kamu sudah dipecat. Bawa dia keluar. Bu Mega bukan saya. Ya Mega, ternyata cuma demi Dian. Kamu mencampakkan sekretarismu yang sudah kerja bertahun-tahun. Kayaknya kamu lupa niat awal ngedirin perusahaan ini. Sudah. Balik kerja lagi sana. Tunggu dulu. Pak Dian, bajunya belum dipakai. Kamu kemana? Pak Dian, bukannya tadi kamu bilang kamu taat aturan dan ngikutin prosedur. Kenapa? Pas kamu yang kena, nggak mau ngikutin prosedur. Memang kenapa sih, Pak? Kan cuma pakai baju ini terus keliling. Bukan hal besar. Iya benar. Kami juga pernah pakai. Pak Dian, Bapak nggak boleh ngasih contoh ngelanggar aturan. Nanti nggak dihormati. Mega, Gimana kerjaan kalian? Sudah dapat klien belum? Seharian bisanya ribut saja. Kalau ada waktu, mending cari kontrak lebih banyak. Bubar! Kak Iwan, ngapain lihat aku? Aku sudah ngundurin diri. Sampai jumpa semuanya. Kak Iwan, Kak Iwan. Iwan, sayang, maaf aku salah. Kamu tahu kan, Dian itu dibimbing sama aku langsung. Kalau dia nggak kompeten, mau taruh di mana mukaku? Aku cuma takut
diomongin di belakang sama yang lain. Makanya aku hilaf. Kasih aku kesempatan ya, jangan pergi. Nggak perlu. Aku... Mega, setelah diserang tadi, rasanya menderita banget. Bisa bantuin aku nggak? Aku ada urusan. Jangan marah lagi ya. Mana kartu gajiku? Loh, buat apa? Itu kan harta pribadiku. Ya sudah. Nih ambil. Kamu pulang saja, istirahat. Besok masuk ya. Mega, kali ini aku nggak akan kasih kesempatan lagi. Halo? Iwan, ini Kak Riko. Ibuku tiba-tiba sakit dan aku lagi di luar negeri. Bisa nggak kamu jagain dia dulu? Pak Riko, tenang saja. Aku kesana. Mega, kamu pikir pendidikan tinggi itu cukup buat dapat kontrak? Dian itu sombong, nggak bisa melayani klien. Makanya nggak bisa jadi karyawan yang baik. Iwan, Ya? makasih banget ya nak. Beberapa hari ini kamu sudah jagain Bibi siang malam. Bibi, Pak Riko itu kan klienku. Sudah kewajibanku bantuin beliau. Dasar anak itu. Tenang saja, pas dia pulang, Bibi bakal nyuruh dia ngasih semua kontrak ke kamu. Bibi, nggak perlu begitu kok. Pak Riko itu bos besar. Wajar kalau beliau sibuk. Aku ngelakuin ini bukan karena kontrak. Ibu nggak apa-apa? Kalau bukan karena ada Iwan, kamu gak bakal ketemu ibu lagi. Bu, aku kan sibuk kerja. Lagian Iwan ini telaten banget. Jadi aku tenang dia yang jagain. Memang dia punya utang ke kamu apa? Kenapa dia yang jagain ibu? Ingat keluarga Suryadi, semuanya tahu terima kasih. Ibu, tenang saja, aku paham. Iwan, mulai sekarang, semua pesanan grup Suryadi dikasih ke kamu. Besok, aku akan ke kantormu. Nggak perlu, Pak. Aku sudah resign. Kan kamu suaminya Mega. Kenapa resign? Ceritanya panjang, Pak. Tapi kebetulan aku butuh bantuan Bapak. Bilang aja, meski nyebrangin lautan api, aku gak bakal ragu. Hei kalian, maaf ya, aku telat. Wah, Pak Dian, sejak kapan pacarmu secantik ini? Iya benar. Kok nggak dikenalin ke kami? Kamu harus minum 3 gelas nih. Oke, biar aku yang traktir. Minumlah sepuasnya. Wah. Mantap nih. Kakak ipar. Kok diam saja? Kakak ipar, kenapa? Jangan-jangan kakak kedinginan ya? Dian, kasih dong jaketmu. Iya tuh. Aduh, maaf ya. Aku ingat masih ada urusan. Nanti kita kumpul lagi ya. Dian, ada apa sih? Iya, kok dia tiba-tiba pergi? Kakak ipar kalian itu CEO, jadi kerjaannya banyak. Gini saja, biar aku yang traktir. Minumlah sepuasnya, oke? Oke. Iwan, kamu tunggu saja. Mega pasti akan jadi milikku. Iwan, berhenti! Bu, mie daging 1. Oke. Sayang, jangan salah paham dong. Aku semalam kepikiran masalah kemarin, jadi mau menebusnya. Aku nggak tahu kamu suka atau enggak, jadi aku minta Dian buat nemenin milih. Nih, coba lihat. Suka nggak? Koleksi terbaru loh, 20 juta lebih. Kamu yakin ini buat aku? Aku kan istrimu, buat siapa lagi kalau bukan kamu? Memangnya, baju ukuran S muat di aku. Ini pasti buat Dian kan? Sayang, dengerin dulu. Ini beneran buat kamu kok. Aku cuma salah ukuran aja. Tenang ya, besok aku tukar. Anak muda, ini nih pesananmu. Kok kamu dikit banget makannya? Bu, tambah daging sapi rebus, ayam rebus saus pedas, sama sebotol bir. Oke. Nih minumnya. Anak muda, istrimu baik banget. Bilang saja, kamu mau apa? Sayang, aku
Aku lihat kamu kecapean. Jadi aku daftarin kamu ikut tur ke Eropa. Nah, selama itu biar Dian yang ngurus klienmu, ya? Tenang saja, komisimu nggak bakal hilang kok. Kamu nggak bakal rugi. Mega, sudah aku duga. Setiap kamu baik ke aku, pasti ada maunya. Sayang, kamu kan sudah jadi karyawan lama sekarang. Waktunya ngasih kesempatan buat anak baru kan? Toh aku istrimu, milikku ya milikmu, ya kan? Oke, Serius, tentu saja. makan yang banyak. Kalau aku sudah resign, semua klienku bisa buat Dian. Dan aku sudah resign. Tunggu dulu. Aku kan belum setuju. Kenapa kamu ngasih tahu ke yang lain? Halo? Bu Mega, aku dengar Iwan resign ya? Kalau kontrak ini habis, aku nggak bakal lanjutin. Enggak kok. Cuma pertengkaran biasa kok. Nanti juga baikan. Halo? Halo? Kok? Halo, Pak Hendra? Resign? Nggak mungkin. Masa dia mau mencampakkan keluarganya? Aku... Mega, ayo kita cerai. Iya, ya. Apa tadi? Bukan apa-apa. Tanda tangan. Halo, Dian. Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Ini karena Iwan lagi marah. Kalian makan saja, nanti aku nyusul. Iwan? Sayang! Nona, kalian belum bayar makanannya. Oh, maaf. Aduh. Halo. Tenang saja. Iwan cuma lagi emosi. Nanti aku bujuk deh. Tenang, dia nggak mungkin ngundurin diri. Iya. Never cry. 짙은 어둠 속을 걷고 있다 해도 거짓말. Sayang, aku cuma ngomong saja kok. Kalau kamu gak setuju, tolak saja. Kenapa harus marah? Sayang, balas dong pesanku. Jangan diamin aku. Mega, kalau kamu pulang ke rumah, pasti ketemu aku. Tapi sayang, demi bisa sama Dian, kamu buang kesempatan terakhir ini. Iwan, kamu nggak tahu kan kalau hubunganku sama Mega nggak pernah putus. Ini fotoku sama Mega waktu liburan ke Maldives. Ini fotoku sama Mega waktu liburan ke Pulau Aceh. Ini hadiah ulang tahunku, jam tangan Patek Phil dari Mega. Iwan, ngomong-ngomong, makasih ya kamu sudah kerja keras. Kalau enggak, aku enggak bakal bisa kayak gini. Oh iya, malam ini kamu enggak perlu nungguin Mega pulang. Nah, Kak Mega kan kalah. Harus ciuman sama Dian. Iya, ini aturan gamenya. Kak Mega nggak mikirin perasaan Dian. Cium, 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 cium. Enggak apa-apa kok. Aku juga agak malu. Jangan sampai dia salah paham saja. Pak Riko, bantu aku. Halo, uangnya sisa 13.900. Tolong cetakan semua mutasinya selama 8 tahun terakhir. Baik, Pak. Aku kerja 8 tahun, gajiku miliaran. Biasanya kamu nyuruh aku hemat, ternyata uangnya buat menafkahi Dian. Sayang, semalam Pak Hendra nggak sengaja muntah ke bajuku. Aku harus ketemu klien. Mana kartu gajiku? Aku mau beli jas. Nggak usah. Nih, sudah aku siapin. Makasih sayang. Sayang, kok jasnya sempit banget? Duh, maaf ya sayang. Aku salah beli ukuran kayaknya. Aku bodoh banget. Waktu itu aku percaya kamu salah beli ukuran.
Sekarang kayaknya itu cuma barang sampah yang Dian gak mau. Mega, Dian, kalian kerjasama buat ngisap darahku. Jangan salahin aku bersikap kejam. Mulai sekarang, aku akan ambil balik semua milikku. Pak Iwan, dengan adanya bukti ini, kami akan bantu mendapatkan uangnya. Meski mau gugat cerai, Anda bisa menang. Makasih, Bu. Iwan, si Dian itu sebenarnya dari mana sih? Dia merebut kontrakmu dan ke tempatku. Aku lagi bawa orang buat ngasih pelajaran. Pak Darmawan, gak apa-apa. Setujui saja. Kamu gila ya, Iwan? Pesananku nilainya puluhan miliar. Tenang saja, aku punya rencana. Oke, ya sudah kalau gitu. Kamu kan pernah bantu aku. Jadi pesananku bakal ikut kamu. Baik. Tolong urus masalah ini ya, Bu Nikita. Tenang saja. Iwan, cepat ke kantor. Aku akan datang melakukan satu hal. Mengundurkan diri. Aku memang mau urus itu. Oke, aku ke sana. Selamat untuk Pak Dian. Berhasil dapat kontrak besar dengan total mencapai 80 miliar. Semuanya tepuk tangan. Untuk memotivasi karyawan lebih aktif bersaing, aku putuskan akan mempromosikan Dian menjadi direktur penjualan. Tepuk tangan. Bu Mega, kayaknya semua gak antusias. Iwan, jangan kira perusahaan bakal hancur. Yang bisa kamu lakuin, Dian juga bisa. Mega, kamu beneran ngira Dian bisa dapat kontrak itu? Iwan, kamu gak usah sombong deh. Kalau kamu saja bisa, kenapa Dian gak bisa? Dian itu lulusan luar negeri. Banyak perusahaan besar berlomba-lomba merekrutnya. Sedangkan kamu cuma lulusan SMA. Apa gunanya? Aku? Gak berguna. 8 tahun lalu, pas kamu merintis, siapa yang bawa klien selain aku? Sekarang, kamu bilang aku gak guna. Sudah, aku malas berdebat. Hari ini, pokoknya kamu harus minta maaf ke Dian. Nanti aku pertimbangkan posisimu. Kalau enggak, kamu keluar saja dari sini. Mega, jangan salahin dia. Dia kan nggak berpendidikan. Pikirannya sempit. Jadi dia mikir perusahaan sukses karena dia. Kasih kesempatan sekali lagi. Tuh, dengar nggak? Kamu selalu nyari masalah sama Dian, tapi dia belain kamu. Dan itu bedanya kalian. Dia berbesar hati, gak pernah dendam. Gak kayak kamu yang picik dan perhitungan. Kamu bahkan mau resign gara-gara ini. Orang kayak kamu itu, kalau beneran keluar, gak bakal jadi apa-apa. Mega, jangan ngomong begitu. Kasih kesempatan lagi ya. Dia kan suami kamu. Oh, gini saja. Jadiin dia supervisor. Aku pasti bisa didik dia dengan baik. Kamu dengar nggak? Cepat bilang makasih ke Dian. Nih, kamu tanda tangani kontraknya. Ayo pegang. Kedepannya, kamu supervisor di bawah Dian. Pembagian komisinya 1:9. Kamu 1, dia 9. Keterlaluan. Kontrak-kontrak besar kan dari Kak Iwan. Kenapa jadi Dian yang dapat 90%? Benar tuh. Memangnya Dian bisa apa? Kontrak yang dia dapat kan cuma klien yang dia rebut. Bener tuh. Kok diam? Tanda tangan. Ah. Iwan, maksud kamu apa? Kontrak perbudakan kayak gini. Siapa yang mau tanda tangan? Aku kesini mau ngundurin diri. Cepat tanda tangan. Jangan buang-buang waktu. Kamu beneran batu di selokan. Keras dan busuk. Kamu mau ngundurin diri? Oke, aku tanda tangan. Tunggu saja Dian ngerebut klienmu. Apa kamu masih bisa sombong? Pak Darmawan, Pak Riko, kalian sudah datang. Kontraknya sudah siap. Kita bisa bahas sekarang. Iwan, suratmu sudah ditanda tangan? Sudah. Iwan sudah resign. Sekarang Dian yang bertanggung jawab atas kontrak kalian. Pak Riko, Pak Darmawan,
namaku Dian. Aku lulusan S2 Universitas Stanford. Aku pastikan perusahaan kalian akan semakin kuat. Kok arogan banget sih dia? Nggak tahu. Aku kayak denger anjing yang ngegonggong terus. Bu Mega, kami datang ke sini itu mau mutusin kontrak. Apa? Mutusin kontrak? Bukan cuma kami, mereka juga. Kami para CEO perusahaan datang batalin kontrak. Bu Mega, ini pembatalan kontraknya. Pak Riko, bukannya sudah sepakat mau diperpanjang? Kenapa Bapak berubah pikiran? Kalau Iwan masih di sini, aku akan perpanjang. Tapi kan Iwan sudah resign. Bu Mega, kamu sudah berapa tahun jadi CEO? Kok bisa sih malah mecat karyawan penting begini? Pak Riko, Pak Darmawan, kami kan suami istri. Kami cuma bercanda kok, nanti juga baikan. Mana mungkin dia resign? Jadi jangan dibatalin ya. Tapi aku tadi lihat kamu sudah tanda tangan tuh. Itu cuma bercanda kok. Prosedurnya belum selesai, jadi ini gak berlaku. Ya. Iwan, jelasin ke mereka, kamu gak beneran mau resign kan? Oke, aku jelasin. Aku tahu kamu gak bakal ninggalin aku. Iwan, kamu? Darmawan, tenang. Kita dengerin dulu. Terima kasih semuanya sudah hadir mendukungku. Aku umumkan, mulai hari ini, aku mengundurkan diri dari perusahaan ini. Aku umumkan, mulai hari ini, aku mengundurkan diri dari perusahaan ini. Iwan, kamu ngomong apa sih? Mega, kata kamu aku gak berguna. Terus kalau keluar dari perusahaan, aku bukan apa-apa. Kamu bilang Dian bisa gantiin aku kan? Oke, aku turuti kemauanmu. Aku ngundurin diri. Biar kamu sama Dian punya kesempatan kerja bareng. Aku kan lagi emosi, kenapa dimasukin ke hati? Tapi Dian kan memang baru lulus, belum banyak pengalaman. Posisi direkturnya buat kamu deh. Jangan ngundurin diri ya. Tadi sombong. Mega, kamu benar-benar konyol. Sudah begini, masih aja bantuin Dian. Sudah gak ketolong. Cukup Iwan. Apa hakmu nyalahin Mega? Jangan lupa, dia yang diriin perusahaan ini. Kamu masuk duluan saja, terus punya klien banyak, makanya bisa di atasku. Kalau bersaing secara adil, belum tentu kamu lebih hebat. Jadi maksudnya, kalau dikasih kesempatan, kamu bisa rebut klienku? Tentu saja. Oke, semua klienku ada di sini. Aku kasih kesempatan buat kamu berinteraksi sama mereka. Dan buktiin omonganmu. Iwan, jangan nyesel ya. Halo Pak Darmawan, namaku Dian, lulusan S2 Universitas Stanford. Kalau kita kerjasama, perusahaan Bapak pasti makin kuat. Riko, kata-kata itu kok kayak pernah dengar ya? Kayaknya kita denger pas masuk tadi deh. Oh, Dian ya? Aku baru ingat. Kamu anak baru yang kemarin nelpon aku dan minta kontrakku kan? Pak Darmawan, kalau ngomong yang sopan, aku bukan anak baru. Kalau gitu saja nggak tahan, keluar saja sana. Iya tuh, setiap hari mukanya sombong, berasa paling hebat. Kayak gitu mana bisa dapat kontrak. Kamu mau aku sopan? Kamu belum pantas. Gak usah so hebat cuma karena lulusan luar negeri. Di perusahaanku banyak yang kayak kamu. Tapi gak ada yang sombong ke aku. Memangnya kamu siapa, hah? Minggir! Kamu? Dian, Pak Darmawan dulunya mafia, susah diajak ngomong. Gimana kalau Pak Riko? Dia enak diajak ngomong. Iya, aku coba. Pak Riko, boleh ngomong sebentar? Gak boleh. Semua CEO di sini, gak ada yang mau kerja sama kamu. Kenapa? Aku kan lulusan luar negeri. Kemampuanku lebih tinggi dari dia. Aku kurang apa? Kenapa pilih dia bukan aku? Kenapa? Karena kamu gak layak. Kami sudah lama kerja sama. Dan dia pernah bantu para CEO ini.
Kamu cuma ngomong sedikit, terus mau kontrak kami. Gak usah mimpi kamu. Iya, kami mau sama Iwan. Benar. Kalau Iwan resign, kami batalin kontraknya. Pak Riko, kalau mau perpanjang kontrak, aku kasih diskon. 30%! Diskon 30%. Dian, kamu gila. Untung kita saja nggak sampai 20%. Terus mau ngasih 30, itu sih rugi. Dian, 30 itu rugi banget. Tenang saja, cuma rugi sementara. Nggak apa-apa, pasti untung lagi. Tapi, Mega, tenang saja. Kata dosenku itu, ngasih diskon bisa narik klien. Mega, percaya sama aku. Kak Iwan, bilangin ke Bu Mega, perusahaan gak akan sanggup. Ada hal yang gak bisa dikendaliin. Kalau dia sebodoh itu, aku bisa apa? Bu Mega, dia bilang mau ngasih diskon 30%. Itu benar? itu... Mega, jangan ragu dong. Kamu mau aku dipermalukan Iwan? Benar, yang Dian bilang itu keputusanku. Keuntungannya kan besar. Kalian semua setuju kan? Kalau kata Bu Mega gitu, mana mungkin aku tolak. Sarah, perbarui kontraknya. Baik. Bu, sebaiknya jangan. Dana perusahaan lagi macet. Bisa-bisa kita bangkrut. Hendra, ngerti apa kamu soal operasional? Minggir sana. Aku memang gak terlalu ngerti. Tapi perusahaan gak bisa bertahan tanpa uang. Bu Mega, aku sudah 8 tahun kerja di sini. Kami gak mau lihat perusahaan hancur. Bu Mega, jangan biarin Dian bertindak sesuka hatinya. Iya Bu Mega, dia juga baru masuk. Sudah bikin divisi penjualan kacau. Kak Iwan bahkan keluar. Nggak bisa Bu, jangan turutin dia. Diam kalian. Dian itu lulusan luar negeri. Pendidikannya jauh di atas kalian. Beraninya ngeraguin dia. Kalau banyak omong, aku pecat kalian. Pak Riko, kontraknya sudah. Karena kamu yang ngajak kerja sama, kamu yang tanda tangan. Baik, aku tanda tangan. Iwan, lihat nggak? Aku bisa rebut klienmu. Gimana? Selamat ya. Silakan. Ini mau aku tanda tangan. Jangankan 1, 10 pun bisa aku rebut keluar dari sini. Kamu cuma sampah. Iwan, aku kasih kesempatan terakhir. Kalau mau balik lagi, aku masih bisa ngasih kamu posisi supervisor. Makasih, tapi aku nggak butuh. Bu Mega, mending kamu baca dulu kontraknya. Apa yang mau dibaca? Kami sudah lama kerja sama. Gak mungkin dia nipu. Bu Mega, kayaknya kamu beneran harus baca. Oke. Hah? Kok uang kontraknya jadi 200 miliar? Pak Riko, bukannya kita sepakat di 40 miliar. Kok jadi 200 miliar? Bu Mega, seingatku waktu negosiasi, Pak Dian nggak bilang ada batas maksimal kan? Kalau mau ngasih diskon, minta makin banyak makin bagus. Betul. Siapa suruh main tanda tangan saja tanpa baca kontrak? Profit kita sebulan cuma 20 miliar. Buat ini saja rugi 60 miliar. Bakal gawat ini mah. Dian, dana perusahaan kita memang cuma ada puluhan miliar. Kalau rugi 60 miliar, perusahaan bakal bangkrut. Cepat pikirin solusinya. Pasti ada solusi. Oh, aku tahu. Oke, aku percaya kamu. Pak Riko, ayo tanda tangan ulang. Kontrak ini nggak berlaku. Kan kamu yang tanda tangan, kenapa nggak berlaku? Karena aku cuma supervisor. Nggak punya wewenang buat tanda tangan kontrak ini. Supervisor ya. Tapi kok tulisan spanduknya Pak Direktur Dian? Itu cuma bercanda kok. Sebenarnya belum ada penunjukan jabatan. Masih supervisor. Jadi maksud kamu sekarang, kamu mundur dari jabatan direktur dan kalah dari Iwan. Jadi maksud kamu sekarang, kamu mundur dari jabatan direktur dan kalah dari Iwan. Pak Dian, kenapa ngeliatin aku? Pak Riko nanya tuh. Mega, maaf ya. Aku nggak teliti bacanya. Sebaiknya aku pergi saja. Jangan, kamu itu cuma kurang pengalaman. Bukan berarti kalah dari Iwan. Iwan, berbesar hati sedikit. Mentang-mentang kamu benar. Bu Mega, kamu tahu kalau aku benar. Aku pikir kamu dibutakan oleh cinta.
Sampai nggak bisa bedain benar salah. Iwan, kita kan suami istri. Kalau kami bangkrut, kamu untung apa? Kita lupain saja masalah hari ini. Nanti aku tebus deh, oke? Suami istri? Sudah bukan. Bu Mega, ngapain ngomong ke aku? Yang kamu singgung itu kan Pak Riko. Kalau aku lupain pun nggak ada gunanya. Sudah selesai belum diskusinya? Anak baru, kamu ini bodoh ya. Perkataan Pak Riko tadi solusinya tahu? Masa nggak ngerti sih? Ai, kegedean gengsi sih. Gimana mau jadi sales? Kok Bu Mega bisa suka ya? Jauh banget dari Kak Iwan. Sudahlah, Darmawan, ayo pergi. Oh iya, Bu Mega, jangan lupa kontraknya ya. Segera kirim 200 miliar. Tunggu. Yang Dian bilang itu benar. Dia cuma supervisor di perusahaan kami. Nggak berwenang tanda tangan kontrak besar. Jadi, kontrak ini nggak berlaku. Bu Mega, kita kan sudah lama kerja sama. Aku juga nggak mau ngambil uangmu. Anggap saja ini batal. Dari sini aku mau ngasih tahu siapa yang benar-benar berguna dan siapa yang pembawa bencana. Benar. Si anak baru ini jauh lebih payah dari anak magang perusahaanku. Aku nggak paham, kenapa kamu anggap harta karun? Aduh Pak, jangan ngomong gitu. Dian punya kemampuan kok, kurang pengalaman saja. Nanti aku bimbing lagi dia. Dan buat kalian semua puas. Gak usah Bu, kita nggak kerja sama lagi. Soal pemutusan kontrak, hubungi pengacara. Ayo. Pak Riko, ayo kita omongin lagi. Siang, Bu. Aku pengacara Pak Riko dan CEO lain yang akan mengurus pemutusan kontrak. Semuanya mau putus kontrak. Seperti itulah isi surat kuasanya. Habis sudah, kita tamat. Bu Mega, selesaikan proses resign-ku. Aku buru-buru. Iwan, tolong dong bujuk mereka supaya mereka nggak mutusin kontrak. Bu Mega, aku ini nggak berguna. Dian tuh baru orang hebat. Ngapain ke aku? Minta tolong Dian saja. Berhenti nggak? Aku nggak bakal setuju ya pengunduran dirimu. Terserah. Pokoknya sebulan setelah aku ngajuin buat resign, aku otomatis keluar. Nggak setuju? Ya udah. Kamu pikir kamu siapa? Kamu kira kami bakal bangkrut gak ada kamu? Ya benar saja. Di sini masih ada Dian dan karyawan lain. Gak mungkin kami kalah. Benar. Tenang saja. Aku lulusan luar negeri. Masalah kayak gitu serahin ke aku. Aku bakal bantu cariin klien yang lebih besar. Kalau gitu, aku doain. Semoga kalian beruntung. Kenapa diam saja? Balik kerja. Hartono, Kak Iwan sudah nggak ada lagi. Ngapain kita di sini? Gimana kalau kita resign juga? Iya, masa kita dipimpin sama orang bodoh kayak Dian? Yuk resign bareng-bareng. Aku mau ikut Kak Iwan. Iya benar, ayo kita ayo. Teman-teman, tenang dulu. Jangan panik. Kak Iwan kan suaminya Bu Mega. Nggak mungkin langsung resign. Kita tunggu saja. Kalau Kak Iwan punya rencana, dia pasti ngehubungin kita. Ayo. Maaf ya Dian, kamu jadi dijahatin. Mega, aku yang harusnya minta maaf. Aku sudah bikin perusahaan rugi. Terus nanti kamu... Enggak, bukan salah kamu. Ini salah Iwan. Dia ngotot mau resign, bikin kita nggak punya pesanan. Aku nggak tahu mesti gimana. Tenang Mega, aku punya solusi. Serius? Iya dong, aku lulusan luar negeri. Begini doang sih bukan masalah. Lagian, 60 CEO tadi memang kelihatan galak. Tapi sebenarnya orang kota Santika. Gimana kalau kita relain target di sana dan fokus ke provinsi luar? Jauh lebih besar dibanding kota Santika. Memangnya bisa. Dulu Iwan juga mau memperluas pasar, tapi nggak berhasil. Ya kan itu dia. Mega, dengan kemampuanku, aku pasti bisa. Lagian aku punya jurus andalan. Keluarga Sanka yang terkaya di Jaraya mau ke kota Santika buat cari rekan investasi baru. Kalau kita dapat investasi itu, kita pasti sukses. Oke, kalau gitu aku bujuk Iwan dulu. Kamu urus perusahaan ya. Mega, kamu baik banget deh. Aku ada urusan. Duluan ya.
Halo? Halo? Hai, lama gak ketemu. Kamu... Ratna Sanka? Dulu kamu tiba-tiba hilang sebelum ujian. Ternyata kamu putri keluarga Sanka yang ditelantarkan ya? Putri konglomerat. Kenapa ngubungin aku? Aku dengar kamu sudah cerai, makanya aku cari. Aku mau makan hotpot sama teman-temanku. Bantu habisin bekalku ya. Gak bisa, aku... Awas aja. Kalau nanti aku lihat masih ada sisa, besok-besok aku rebut roti kukusmu. Aku dengar kamu sudah resign. Kerja sama aku yuk. Ayahku ngasih perusahaan. Sayangnya aku nggak bisa ngelolanya. Perusahaan keluarga konglomerat. Aku pertimbangin dulu ya. Sampai besok. Nanti aku kirim alamatnya. Oke? Sampai besok. Sayang, mau ketemu siapa? Enggak. Cuma teman lama. Aku beli makanan kesukaan kamu nih. Kamu cobain ya. Nggak usah. Aku nggak suka makanan bekas. Sayang, maksudnya apa? Maksudnya apa? Cek saja statusnya Dian. Sayang, dengerin aku dulu. Tadi kan Dian diperlakukan gak adil. Makanya aku traktir buat nenangin dia. Aku cuma mau pertahanin talenta kita. Jadi yang tadi siang, kamu pikir Dian yang dipojokin? Sayang, jangan cemburu ah. Kami gak ada apa-apa kok. Kamu mau keluar ya? Iya. Selama 8 tahun, aku nggak pernah santai di akhir pekan. Setiap hari harus siap ngurusin bisnis. Setelah ngundurin diri, tentu saja aku mau liburan. Liburan juga bagus kok. Waktu cepat banget berlalu ya sayang. Gak nyangka, kita sudah 8 tahun. Mega, cepat ngomong ada apa? Sayang, memangnya kita nggak boleh apa ngomong kata-kata manis lagi? Coba kamu cari alasannya di diri kamu. Sayang, iya aku tahu aku salah. Ini cuma demi perusahaan. Dian kan lulusan luar negeri, talenta yang sangat langka. Aku cuma mau pertahanin itu. Sudahlah sayang, jangan marah lagi ya. Kalau dulu kamu ngomong gitu, aku pasti marah. Tapi sekarang, sudah enggak. Soalnya sudah gak cinta, jadi gak bisa marah. Beneran? Kalau gitu bikin status Gih. Bilang kamu gak jadi resign. Kalau bisa bantu aku ngelewatin krisis ini. Aku mau deh punya anak. Kamu selalu pengen punya anak kan? Mega, kalau setahun lalu kamu ngomong gitu, aku pasti senang banget. Dan maafin kamu. Tapi sekarang, semuanya beda. Dian, tunggu ya, aku kesana. Mega, ibuku kena kanker lambung stadium akhir. Oh gitu. Mega, ibuku pengen banget gendong cucu. Bisa gak? Kamu berisik banget sih. Perusahaanku lagi jaya-jayanya. Kalau mau cucu cari orang lain saja, kenapa harus aku? Mega, kalau nggak sama kamu, mau sama siapa lagi? Terserah, jangan ganggu aku. Apa bedanya? Karena yang mau gendong anak itu, sebelum dirinya meninggal, sudah nggak ada. Mega, nggak semua bisa jadi alat barter. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Mega, kita cerai saja. Apa? Kamu mau cerai dari aku? Iya, cerai. Aku nggak setuju. Kenapa minta cerai? Kamu sudah tanda tangan. Entah setuju atau enggak, setelah sebulan masa tenang, kita resmi bercerai. Aku nggak percaya. Kapan aku tanda tangan surat cerai? Kamu baru ingat, waktu itu kamu lagi sibuk ngehibur Dian. Yang lain gak kamu peduliin. Bukan, sayang, dengerin aku. Kami beneran gak ada apa-apa. Cuma demi perusahaan, gak ada maksud lain. Itu perusahaanmu, bukan urusanku.
Kok gitu sih? Milik istri ya milik suami juga. Mega, mulutmu memang manis. Dulu waktu masih merintis, kamu ingat ngomong apa? Sayang, kalau perusahaan sudah berkembang, setengah sahamnya buat kamu. Sayang, meski nggak dikasih apa-apa, aku bakal tetap bantuin kok. Aku bukannya nggak mau ngasih ke kamu, tapi belum waktunya. Atau aku kasih 5% deh. Gimana? Nggak usah. Minggir, Nggak mau. aku mau pergi. Sayang, kamu ceraiin aku gara-gara Dian ya? Kan aku sudah jelasin. Aku sama dia cuma teman kerja. Kami nggak ngelakuin hal yang nyakitin kamu. Yang benar. Terus soal foto-foto kencan kalian ini, mau jelasin gimana? Mega, selama ini kamu bilang dinas ke luar negeri. Tapi ternyata itu bukan dinas. Tapi liburan sama Dian. Giliran aku yang ngajak kamu liburan. Kamu bilang ngabisin uang. Gimana kalau sama Dian? Kalian bahkan pergi ke Maldives. Kamu bukan gak romantis, tapi gak mau sama aku. Sayang, dengerin aku. Aku sama Dian nggak pernah ke sana. Itu pasti editan dia. Tenang saja, nanti aku bakal marahin dia. Marahin dia? Dia sudah ngadu domba kita. Tapi cuma kamu marahin. Mungkin saking bucinnya dia kayak gitu. Tenang, dia nggak bakal kayak gitu lagi. Gak bakal kencan lagi? Atau ngirim foto ke aku? Ya nggak bakal kencan lagi lah. Sayang, kami beneran nggak ada apa-apa. Percaya sama aku. Jangan marah lagi ya. Gak usah mohon-mohon. Kamu bilang foto itu palsu. Gimana kalau ini? Coba jelasin. Ini apa? Ini rekening koran dari kartu gajiku. Kalau gaji dan komisiku dijumlahkan, sudah miliaran. Kan kartunya di kamu. Kenapa sisa 13.900? Karena semua uangnya kamu pakai buat Dian. Pembelian barang mewah, pembayaran hotel, paket makanan. Gila ya kalian? Nggak gitu, kamu salah paham. Itu aku pakai buat menghibur klien. Nggak ada hubungannya sama Dian. Masa? Klien yang mana? Coba jawab, biar aku tanya. Siapa kliennya? Klien yang... Kenapa? Nggak bisa bilang. Semua klien penting, kan aku yang urus. Masih mau bohong? Sayang, aku cuma hilaf sesaat. Tapi cuma makan saja, nggak ngelakuin hal lain. Sayang, aku nggak selingkuhin kamu. Gak selingkuhin aku. Kamu pikir aku bodoh? Terus kamu ngapain? Pesan hotel sebanyak itu. Beneran nggak bisa balikan lagi? Gimana kalau aku nggak mau cerai? Kita ke pengadilan. Aku sudah sewa pengacara. Uang yang selama ini kamu habisin buat Dian, aku minta semuanya. Siapkan mental kalian. Kalau enggak, tunggu saja digugat. Iwan! Aku cuma ngelakuin hal yang perempuan bisa lakukan. Harus banget ya kamu langsung ceraiin aku. Iwan! Kalau kamu ngelewatin pintu itu, gak usah balik lagi dan jangan menyesal. Yang paling aku sesali itu, aku gak sadar tujuan kamu dari dulu. Iwan! Kamu jangan senang dulu ya. Kamu kira perusahaan gak bisa bertahan. Dian sudah nemu solusinya. Seumur hidup, kamu gak akan menang. Bu, Tuan Iwan sudah datang. Iwan, sudah lama ya? Iya Ratna, Loh ini, aku baru diusir. Makanya aku mau minta bantuan. kalau gitu aku terpaksa nerima kamu. Winnie, tolong kamu bawa barang Iwan ke rumahku. Baik, Bu. Bu Ratna kelihatan seneng banget. Tuan Iwan ini sebenarnya siapa ya? Iwan, aku seneng banget tahu kamu bisa datang. Kamu gak tahu saja, ayah ngasih perusahaan, tapi aku gak bisa ngelolanya. Dan gak bisa nyari klien. Nah, kamu bisa bantu aku. Mana berani aku nolak perintah Bu Ratna. Bagus. Berarti nanti kamu jadi manajer umum perusahaan. Jangan. Aku mana pantas jadi manajer umum. Masih baru juga.
Kalau jadi manajer, takut banyak yang protes. Kalau gitu, jadi direktur penjualan saja. 4 miliar per tahun, komisi 15%. Gimana? Sayang, kamu kan karyawan biasa, gajinya nggak boleh tinggi. Gimana kalau gaji pokoknya 16 juta ditambah komisi 5%? Bukannya itu ketinggian? Enggak kok, gaji direktur penjualan memang segitu. Aku tahu kok, kemampuan kamu jauh lebih hebat dari orang lain. Jadi gini rasanya dihargai orang lain. Aku terima. Serius, syukurlah. Serius, syukurlah. Gimana kalau kita lihat tempat tinggalmu? Yuk. Nanti saja. Ke ruanganku saja dulu. Aku dengar kamu gila kerja. Ternyata rumornya benar ya? Aku nggak nyangka Bu Ratna nyari tahu soal aku. Ya sudah, ayo ke divisi penjualan. Ayo. Maju, cepetan. Ini divisi penjualan. Ini karyawan kamu? Aku juga bingung. Hari pertama aku menjabat, direktur sebelumnya langsung minta naik gaji. Aku tolak, terus dia resign. Yang lain juga gak ngehormatin aku. Kamu memang gak berpengalaman. Sifatmu lembut, jadi mudah ditindas. Jangan terlalu baik ke mereka. Tapi kalau mereka semua resign, perusahaan bisa kacau. Biar aku yang ngurus klien. Lihat saja. Waduh, internetnya mati. Siapa yang nyabut kabelnya? Aku yang cabut. Siapa kamu? Lancang banget. Aku direktur penjualan yang baru. Semuanya dalam 5 detik. Taruh HP kalian. Kalau enggak, aku pecat kalian. Kamu siapa, ha? Atas dasar apa? 3, Bu Ratna, ibu ya yang nyuruh. 2, Bu, kalau berani mecat kami, perusahaan ini nggak bakal punya klien. 1. Bagus. Kalian semua dipecat. Bu Ratna, minta HRD untuk diproses. Iwan, ini gak terlalu berlebihan. Bu Ratna, jadi ini direktur yang ibu cari. Aku lihat dia nggak tahu apa-apa. Benar, Bu. Jangan salahin kami ya. Kalau diurus sama dia, paling sebulan lagi bangkrut. Tenang saja, aku tahu batasan. Kalian semua sudah dipecat. Bangkrut atau enggak, bukan urusan kalian. Bu Ratna, aku pikir setelah ngusir aku, kamu merekrut orang hebat. Ternyata malah nyari orang baru kayak gini. Dia siapa? Direktur penjualan yang dulu. Semua staf sales di sini bawahannya. Bu Ratna, sudah ku ingatkan lo ya. Keluarga Sanka memang keluarga konglomerat. Tapi penerusnya bukan cuma kamu. Kalau sampai akhir bulan kamu nggak dapat omset minimal 200 miliar, kakak angkatmu itu nggak bakal biarin kamu. Maksudnya apa? 3 bulan lalu, ayahku ngasih perusahaan ke aku sama kakakku. Dalam 3 bulan, yang omsetnya paling tinggi bakal jadi pewaris utama. Sekarang sudah 2 bulan, dan omsetnya sudah hampir 200 miliar. Kenapa kamu nggak bilang? Aku cuma gak mau bikin kamu tertekan. Tenang, biar aku urus. Bapak gak perlu mikirin omset perusahaan Bu Ratna. 200 miliar doang sih, nggak susah. Kalian denger nggak dia ngomong apa? 200 miliar itu mudah? Dulu kami ada belasan orang. Sebulan paling cuma 60 miliar. Ngibul doang nih orang. Kayaknya dia penipu deh. Bu, jangan ketipu sama dia. Kalau kalian gak bisa, bukan berarti aku juga. Kalian mungkin gak guna, tapi aku beda. Wah, anak muda ini sok banget. Di Jaraya, selain raja penjualan, nggak ada yang bisa ngelakuin penjualan sendirian. Nggak ada yang bisa dapat kontrak 200 miliar dalam 1 bulan. Raja penjualan? Siapa? Dia saja nggak tahu loh. Benar-benar ketinggalan. Dia orang misterius yang ngehabisin 8 tahun bikin perusahaan rintisan jadi yang teratas. Bener banget. Orang itu juga gurunya Pak Tono. 5 tahun lalu, aku ikut seminar yang dia adakan. Sejak itu, aku langsung tercerahkan, pikiranku terbuka. Dan penjualanku selalu lancar jaya. 8 tahun dari rintisan jadi yang teratas. Jangan-jangan maksudnya aku. Pak Tono,
julukan Raja Penjualan itu kamu yang bikin ya? Memang kenapa? Kamu nggak terima? Terima kok. Siapa yang bilang enggak? Tapi jangan-jangan itu aku yang kalian maksud Raja Penjualan. Gak usah halu deh. Kalau memang benar, aku bakal makan meja ini. Aku bakal makan semua meja yang ada di kantor. Ingat taruhan kalian. Awas aja, jangan sampai curang. Kamu percaya aku kan? Kan aku yang ngundang kamu, artinya aku percaya. Iwan, kok kamu ngegagalin kontrak yang susah payah Dian dapetin? Mega, percaya deh. Klien itu penipu. Aku nggak mau perusahaan rugi. Masa sebanyak itu? Kamu iri kan? Dia baru kerja sudah dapat kontrak. Aku nyuruh kamu bimbing dia, bukan ditekan. Jadi begini rasanya dipercayai. Karena kamu percaya, aku nggak bakal ngecewain. Aku bersumpah, dalam sebulan akan dapat omset 400 miliar. Kalau nggak bisa, aku mundur dari perusahaan. Iwan, kamu gak perlu begitu. Mau bisa atau enggak, aku bakal bantu. Tenang saja, yang aku ucapkan bakal aku lakukan. Gak usah asbun deh. Dapat 200 miliar sebulan. Kamu tahu nggak artinya apa? Bu Ratna, aku kasih kesempatan terakhir ya. Terima aku kerja lagi dengan hormat. Lalu naikkan gaji kami 2 kali lipat. Aku bakal kerja dengan baik dan bantu kamu dapetin hak waris grup Sanka. Heh, jangan harap ya. Bu Ratna, kamu itu cuma emosi. Memangnya kamu percaya kalau bocah ini bisa dapat 200 miliar dalam sebulan? Kalau sendiri memang susah dapat 200 miliar dalam sebulan. Coba lihat tuh. Dia sendiri mengakuinya. Bu Ratna, mending terima syarat Pak Tono. Iwan, kalau kamu gak sanggup, gak apa-apa kok. Tenang saja. Aku bilang kalau sendirian memang sulit. Tapi aku nggak bilang kalau aku sendirian. Apa? Kamu mau bawa tim ke sini? Bu Ratna, aku butuh anggaran buat bawa semua timku ke sini. Timku jauh lebih hebat dari mereka. Oke, aku setuju. Satpam, orang-orang ini sudah aku pecat. Usir mereka, keluar dari sini. Hei, dengar. Aku tandain kamu. Kalau aku menjabat lagi, kamu aku pecat. Coba saja sana. Hei! Jangan marah, Pak. Nanti kita balas dia. Aduh. Terus sekarang gimana, Pak? Aku ada cicilan rumah. Iya, anakku juga masih sekolah. Kalau nggak kerja gimana nanti? Sudah. Diam saja dulu. Kalian tenang saja. Di belakangku ada Tuan Wahyu. Tuan Wahyu? Bukannya itu kakaknya Bu Ratna. Pak Tono gagalin bisnisnya Bu Ratna biar Tuan Wahyu menang. Benar banget. Nanti kalau Tuan Wahyu jadi pewaris grup Sanka, uang receh yang keluar dari kantongnya cukup buat kita hidup enak. Mulai sekarang, divisi penjualan punya aturan baru. Setiap hari semua harus absen. Yang lagi dinas, setiap setengah jam harus kirim foto. Kalau kurang 1 saja, gaji kalian dipotong. Dian, kamu mau nyusahin orang? Tiap setengah jam ngirim foto. Kalau sibuk gimana? Iya. Ini mah bikin ribet. Diam kalian! Mau ikut-ikutan Iwan ya? Kalau kalian malas, mau jadi apa? Karena Mega nunjuk aku jadi direktur. Aku bakal ngurus kalian. Satu lagi, mulai sekarang, panggil aku Pak Dian. Tadi kamu manggil Dian doang kan? Potong gaji. Dian, jangan berlebihan. 2 kali. Potong gaji sebulan. Aku keluar saja. Hendra, diomongin dulu, jangan emosi. Ngomongin apa? Dia kan pecundang terbawah. Jadi direktur pun karena ordal. Tapi sombong banget. Diam kamu! Satpam! Bawa dia keluar. Nggak usah. Aku bisa sendiri. Hendra! Bu Mega, Hendra itu karyawan lama. Dia rajin banget loh. Dan juga berjasa besar. Dian ini direktur yang kutunjuk langsung. Gak hormat ke dia, berarti gak hormat ke aku. Memang pantas dia diusir keluar. Bu! Sekarang, siapa lagi yang keberatan? Bagus. Selanjutnya, peraturan yang kedua. Seluruh karyawan harus mengekspansi pasar keluar kota. Tapi penggantian biaya dinas dikurangi setengah. Yang nggak mencapai target, gajinya dipotong setengah. 2 bulan nggak mencapai target, bakal langsung dipecat.
Lagi ngapain? Oh, lagi ngerekap data klien dan bikin rencana penjualan. Sudah, jangan kerja terus. Ayo makan. Oh iya, besok temenin ke pertemuan industri ya. Oke. Selamat datang. Kenapa, Iwan? Hendra, kok kamu di sini? Kak Iwan, dia siapa? Oh, bos baruku, Bu Ratna. Halo Bu. Hendra, kok kamu jadi satpam? Kak Iwan, sejak kakak keluar, Dian bikin aturan aneh terus. Biaya dinas dipotong, terus yang dinas harus kirim foto setiap setengah jam. Kalau enggak, gajinya dipotong. Aku sudah nggak tahan, terus ribut sama dia. Setelah itu, aku dipecat. Kok seenaknya gitu? Mega nggak negur dia? Bu Mega kayak dijampi-jampi, Kak. Beliau bahkan ngedukung dia. Perusahaan itu pasti hancur. Sudah, jangan pedulin. Biarin saja mereka. Gimana kalau kamu kerja sama aku? Gajinya besar. Memangnya ini boleh? Keputusan Iwan, keputusanku. Baik kalau gitu. Tapi Hartono gimana? Tenang saja, Bu Ratna ini orang yang hebat. Nanti semua diajak ke kita, biar Dian kerja sendirian. Makasih Kak, makasih Bu. Santai saja. Ayo, ikut aku ke dalam. Hotel apa sih ini? Kok dia bisa masuk? Kok ada satpam sih? Nggak tahu apa, ini diadakan keluarga Pradipta. Keluarga Pradipta kan juru bicara keluarga Sanka, keluarga konglomerat Tijaraya, dan paling berkuasa. Bisa-bisanya ada yang buat ribut di sini. Benar tuh, tunggu saja Pak Andika datang. Baru tahu rasa nanti. Sudah dengar kan? Cepat pulang sana. Siapa bilang dia satpam? Lihat dong seragamnya. Itu bukan satpam. Jangan-jangan kamu mau belain dia. Iwan, ngapain sih bawa dia? Mumpung belum ada Pak Andika, cepat usir dia. Mega, kamu tega banget ya. Hendra sudah kerja lama loh. Bisa-bisanya kamu pecat. Loh, dia nggak terima aturan Dian, terus ribut di depan umum. Bukannya wajar aku pecat dia? Menurutmu gitu? Kalau di perusahaanmu ada orang kayak gini, perusahaanmu memang pantas bangkrut. Hendra sekarang karyawanku, bukan satpam lagi. Dia juga orang di industri ini. Gimana? Dia punya hak kan di sini? Kalau itu benar, dia memang berhak di sini. Setauku ya, kamu kan sudah ngundurin diri. Sekarang kan kamu pengangguran. Kok nyari karyawan? Benar juga. Iwan, kamu kan pengangguran. Ngapain kemari? Cepat pergi. Gawat kalau Pak Andika keburu datang. Beliau nggak suka keributan. Mega, kamu pikir setelah keluar aku nggak bakal dapat kerja lagi? Sekarang cari kerja kan susah. Pendidikanmu juga rendah, jadi pasti masih nganggur. Benar tuh, walaupun sudah kerja, paling sales rendahan. Gak mungkin punya karyawan. Kalau bohong, yang kreatif dikit. Siapa bilang Iwan nganggur? Kalian saja yang gak bisa lihat skillnya. Gak kayak aku. Kamu siapa? Aku CEO Grup Sunhari. Sekarang Iwan ini direktur penjualan di perusahaanku. Iwan, pantas saja kamu ngotot banget minta cerai. Ternyata mau sama perempuan ini. Mega, alasan kita cerai gak ada hubungannya sama Ratna. Masih gak mau ngaku. Dia saja nempel banget ke kamu. Mega, jangan-jangan mereka sudah lama bersama. Bahkan mungkin sudah sering selingkuh. Bagus ya Iwan. Percuma saja aku ngerasa bersalah. Ternyata kamu selama ini selingkuh. Kamu gak mikirin aku. Jangan sembarangan. Aku ngehubungin dia setelah kalian cerai. Sebelumnya kami gak berhubungan. Iwan juga gak selingkuh. Kami ngomong sama Iwan. Ngapain kamu ikut campur? Kenapa? Aku kasih tahu ya. Kami berdua ini belum cerai. Kalau kamu ikut campur, berarti pelakor. Beraninya pelakor muncul di acaranya Pak Andika. Dasar gak tahu malu. Katanya Pak Andika setia, cuma mencintai satu orang. Iya benar.
Beliau benci banget sama perselingkuhan. Wah, habis sudah mereka. Kalian jangan percaya, aku bukan pelakor. Iwan juga nggak selingkuh. Loh, kamu kesini sambil nempel-nempel sama suamiku. Masih bilang gak selingkuh. Cukup. Adik kecil, kau sendirian saja. Mau nggak abang anterin? Nggak usah, aku bisa pulang Kalau sendiri. cewek bilang nggak mau, berarti mau. Sobat, cepat antar adik kecil ini. Mega, terserah kalau itu aku. Tapi jangan fitnah Ratna. Siapa yang fitnah? Kan kamu yang bawa dia. Kalau Pak Andika lihat, dia pasti marah. Katanya, di pertemuan hari ini, Pak Andika mewakili keluarga Sanka. Milih rekan investasi. Ini kabar baik untuk perusahaan kita. Benar. Tapi kalau mereka masih di sini dan bikin Pak Andika nggak senang, terus kita kena getahnya, urusannya bakal panjang. Benar. Jadi, sebelum Pak Andika datang, cepat usir mereka. Dian, Mega, kalian jago fitnah orang ya? Selain itu kalian juga punya standar ganda. Semuanya, aku sama Ratna benar-benar gak ada apa-apa. Kalau kalian mau tahu siapa yang selingkuh dan jadi orang ketiga, mereka ini orangnya. Aku punya buktinya. Lihat ini. Coba lihat. Wah, iya. Ternyata mereka berdua yang selingkuh. Iwan, kenapa disebar ke orang-orang? Kenapa? Kalian boleh gitu? Nuduh aku tanpa adanya bukti. Sedangkan aku gak boleh ngebongkar perselingkuhan kalian. Sudah berapa kali sih aku jelasin kami gak punya hubungan apa-apa. Kenapa kamu bahas itu terus? Aku juga gak mau nunjukin ini. Tapi kalian duluan yang fitnah kami. Mega, kamu tahu gak? Itu namanya hukum karma. Semuanya, sekarang siapa yang selingkuh dan berkhianat? Faktanya sudah jelas. Jadi, yang harusnya diusir adalah mereka. Dian, gimana nih? Kalau nggak dapat investasi keluarga Sanka, perusahaan kita pasti bakal bangkrut. Coba cari solusinya. Tenang saja, selama ada aku, kita nggak akan diusir. Soalnya Pak Andika itu kakakku. Kamu adiknya Pak Andika? Kok kamu nggak bilang sih? Aku nggak mau ngandelin keluargaku. Aku mau sukses dengan kemampuanku. Ah, Dian, kamu hebat banget. Memang Paman Retno punya 2 anak ya? Ada apa? Nggak apa-apa. Ternyata dia adiknya Pak Andika ya. Halo, aku CEO Grup Hole. Semoga kita bisa kerjasama. Iya, bisa diatur. Kakakku bentar lagi datang. Masih nggak mau usir mereka dari sini. Kalian, dengar nggak perkataan Tuan Dian? Cepat keluar. Kamu beneran percaya dia adik Pak Andika? Pak Andika sudah mau sampai. Memangnya dia seberani apa? Sampai berani nyamar jadi adiknya. Sudah sana, cepat keluar. Aku panggil satpam nih. Benar, cepat keluar. Keluar sana. Keluar. Kita pergi dulu. Harus baca situasi. Ratna. Iwan, tenang saja. Kak Andika nggak bakal usir aku. Kenapa? Masih nggak mau pergi? Satpam, usir mereka bertiga. Lepasin! Ratna. Pak Andika tiba. Ada apa ini? Kak, sudah datang. Kamu siapa? Ayah angkat kakekku, paman buyutmu. Marganya juga Pradipta. Tahun lalu kita ketemu di penyembahan leluhur. Kakak lupa? Oh, oke. Gak nyangka Dian adiknya Pak Andika. Emang gak salah pilih. Halo Pak Andika. Ada apa ini? Mereka berdua, yang satu selingkuh, yang satu pelakor. Pasangan yang gak tahu malu. Usir saja, Kak. Kalau sama pasangan saja tidak setia, gimana aku percaya mereka bisa diajak kerja sama? Usir mereka semua. Dan boykot dari kota Santika. Baik, Satpam, usir mereka sekarang juga. Kak Andika, aku Ratna, tolong aku. Ratna? Lepasin! Ratna, kamu datang. Ratna, kamu datang. Benar-benar gak disangka. Aku senang banget.
Iwan, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Ini sebenarnya ada apa? Aku memang kenal Kak Andika. Ternyata Kak Andika yang mereka maksud itu dia. Ratna, siapa dia? Ini Iwan yang sering aku ceritain. Sebelum aku balik ke keluarga Sanka, dia banyak bantu aku. Ratna, jadi ini cinta pertama yang kamu rindukan. 10 tahun aku ngejar kamu, akhirnya tetap kalah juga. Pak Andika kan suka sama seseorang. Jangan-jangan itu Ratna. Kalau lihat tatapannya, jangan-jangan nganggap aku saingan. Aku Andika. Aku Iwan. Aku yang kalah. Pak Andika memang kuat. Kak, kok megangnya keras-keras sih? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku juga sakit. Oh ya, Pak Andika. Dian bilang dia ini adik kandungmu. Apa benar? Ngaku-ngaku punya hubungan dan pakai namaku buat berlaga. Pasti seru ya? Enggak, Kak. Kak, Pak, aku nggak ngaku-ngaku kok. Kalau lihat silsilah, aku memang adikmu. Aku sama kamu nggak punya hubungan apa-apa. Kalau berani pakai namaku buat berlaga di sini, nggak bakal aku maafin. Pergi! Dian, kenapa ini? Hari ini moodku lagi nggak bagus. Kalian pulang saja. Ayo, cepat pergi. Ayo. Kak Andika, kan mau ada pertemuan. Kenapa mereka malah diusir? Acara ini aku adakan buat kamu. Aku nggak bisa ikut campur ujian kamu dan kakakmu. Awalnya aku mau bantu cari perusahaan. Tapi ternyata orang bodoh itu semuanya buta dan nggak bisa diandalkan. Pak Andika, makasih atas niat baik Bapak. Sebagai direktur penjualannya Ratna, aku yang akan bantuin dia. Hah? Kamu? Kamu tahu nggak, ujian ini penting banget buat Ratna. Nggak apa-apa Kak, nggak perlu kayak gitu. Aku percaya dia. Kamu ini, aku nggak ngerti gimana dia ngerayu kamu. Tapi kamu pernah mikir nggak, gimana kalau kamu gagal? Kalau gagal, aku tinggal kembali ke kehidupan yang dulu. Lagian, Iwan pasti nggak bakal ninggalin aku. Tenang saja, aku nggak bakal gagal dan nggak bakal ninggalin kamu. Terserahlah, aku mau pulang. Kak Iwan, selanjutnya kita harus gimana? Dian sama Mega kan semena-mena di perusahaan. Yang lain pasti sudah nggak tahan. Kebetulan aku butuh orang. Panggil saja mereka ke kantor. Kita kerja bersama. Baik, kerja bersama. Ayo. Mega, Dian, ada apa sih sebenarnya? Kata kamu adiknya Pak Andika. Dia saja nggak kenal sama kamu. Mega, dengerin aku. Aku adik Pak Andika, tapi dari saudara jauh. Dia bilang nggak kenal karena marah. Kayaknya gara-gara Iwan. Apa hubungannya sama Iwan? Kayaknya selingkuhannya Iwan itu adalah perempuan yang dikejar Pak Andika. Mereka kan nempel terus. Pak Andika pasti kesal. Dia ngusir kita. Pasti buat ngasih pelajaran ke Iwan. Masuk akal sih. Pantas tadi aku lihat tatapan Pak Andika ke pelakor itu aneh banget. Benar-benar si Iwan masih saja nyusahin aku. Aku jadi nggak dapat investasinya. Mega, tenang saja. Kan ada 2 proposal. Kalau nggak dapat investasi itu, kita akan coba pakai pasar dari luar provinsi. Permisi. Masuk. Bu Mega, Pak Dian, staf penjualan resign semua. Apa? Berikut suratnya, Bu. Kok pada resign? Mereka bilang Cepat ngomong biar aku bujuk mereka. Mereka bilang selama ada Dian, mereka nggak bakal balik. Apa? Apa? Bisa-bisanya. Kenapa bisa begini? Kita harus apa? Bu Mega, maaf kalau lancang. Tapi kalau ada si bodoh ini, perusahaan pasti hancur. Berani kamu ya? Ngomong gitu lagi, aku pecat kamu. Nggak perlu, Pak. Aku juga resign. Bu Mega, perkataanku tadi itu nasihat terakhirku.
Apa aku memang salah ya? Mega, kamu juga nggak percaya aku ya? Semua karyawanmu itu nggak berpendidikan. Mereka mana ngerti ajaran univ luar negeri. Karyawan kayak gitu, biarin saja. Nanti aku bantu bikin tim penjualan yang baru. Benar. Dian kan lulusan luar negeri. Yang dia bilang pasti benar. Mana mungkin. Aku percaya sama kamu kok. Kamu tenang saja. Aku sudah pesan restoran. Ayo makan bareng. Aku punya kejutan. Ayo semuanya, kita bersulang untuk Bu Ratna. Kalian jangan segan ya. Aku yakin di bawah kepemimpinan Pak Iwan, perusahaan kita akan semakin maju. Bersulang. Untuk Bu Ratna. Ayo. Bersulang. Ayo bersulang. Makan-makan. Makan. Iwan, ternyata kamu yang ngambil karyawanku. Kamu mau aku mati, ha? Bu Mega, perkataan ibu salah. Kami dipaksa pergi si bodoh ini. Apa hubungannya sama Kak Iwan? Benar, dia sudah bodoh, asal ngatur pula. Aturannya nggak ada yang mikirin karyawan. Manusia mana yang tahan kerja di bawahnya? Ngomong apa kamu? Kalian nggak ngerti metodeku. Karena kalian nggak berpendidikan. Kamu kan lulusan luar negeri. Kok bisa sih bawahanmu kabur semua? Kamu berencana nyari klien sendiri? Dia ngerebut klien orang saja peringkat bawah. Dia ini memang gak guna. Daripada percaya dia dapat kontrak, lebih percaya matahari terbit di barat. Benar. Dian, kamu gak apa-apa? Kalian keterlaluan. Pak Dian, sudah datang. Pak Tono, akhirnya datang juga. Dian, mereka... Pak Tono ini kejutan buat kamu. Kejutan? Apa maksudnya? Pak Tono terkenal di industri ini. Dia murid raja penjualan di kota Santika. Dia dan timnya jadi tim penjualan baru kamu. Raja penjualan? Kamu tahu nggak raja penjualan itu siapa? Nggak tahu. Aku nggak pernah dengar julukan kayak gitu. Benar, dia sendirian menopang sebuah perusahaan. Dan hanya dalam 8 tahun, perusahaan rintisan itu menjadi perusahaan besar. Orang legendaris kayak gitu, pantas dijuluki Dewa Penjualan. Benar kan? Dan kebetulan, aku ini murid beliau. Kok orang yang diceritain ini mirip Kak Iwan ya? Memang mirip. Posisi Anda sebelumnya pasti tinggi ya. Dian, kok bisa ngerekrut dia sih? Tentu saja. Pakai sedikit usaha. Kenapa kamu? Tim yang baru aku pecat, malah kalian pungut. Dipecat? Apa maksudnya? Mega, aku sudah dengar soal ini. Iwan itu iri. Gak bisa nerima beliau. Jadi dipecat. Benar tuh, gitu ceritanya. Iwan, kamu memang kayak gitu ya? Dulu di perusahaanku kamu iri sama Dian. Ke perusahaan lain juga sama. Bu Ratna, mending Anda pertimbangin lagi buat nerima dia. Bu Mega nggak perlu ikut campur urusan perusahaanku. Lagian, aku percaya Iwan. Dibilangin yang bener kok ngeyel. Pak Tono, Dian ayo pergi. Tunggu. Masa tenang perceraian tinggal setengah bulan. Aku harap kamu datang ke sidangnya. Cerai tinggal cerai. Kalau perusahaanku sudah sukses, jangan nyesal kamu ya. Ada 2 orang jenius di perusahaan kamu. Beruntung sekali. Oh ya. Siapkan juga uang yang kamu habiskan buat Dian. Itu harta bersama kita. Nantinya harus dibagi 2. Ayo. Aku malas ribut. Ayo Pak, ke restoran lain. Kok diam saja? Ayo minum. Ayo semuanya. Ayo. Bersulang untuk Kak Iwan dan Bu Ratna. Iwan, makasih ya. Baru setengah bulan, omsetnya sudah hampir 400 miliar. Sudah cukup buat menangin ujiannya. Mau gimana lagi? Aku kan karyawan kamu. Yakin, cuma karyawan. Apa? Tapi omsetnya belum stabil. Masih ada 10 hari sebelum batas waktu. Kalau pakai kekuatan keluarga, kakakmu bisa unggul.
Kamu tenang saja. Ujian ini nggak boleh pakai kekuatan keluarga. Kamu ini polos banget ya. Gak semua orang bakal nurut aturan. Apalagi kalau hadiahnya besar. Tapi tenang saja, aku pasti bantu. Iya, aku percaya kok. Maksud kalian, omset adikku sudah melebihi omsetku. Maksud kalian, omset adikku sudah melebihi omsetku. Benar, Tuan. Tono, ini karena kamu. Ampun Tuhan, aku sudah kerja dengan baik. Tapi nggak disangka si Ratna itu tiba-tiba mempekerjakan direktur baru dan menendangku keluar. Itu bukan salahku, Tuan. Aku bisa apa? Benar, ini bukan salah Tono. Ini salah si direktur baru itu yang terlalu hebat. Kalau nggak bisa, jangan salahin orang. Hah? Masa si Ratna yang dapat warisannya? Kamu juga Paman Bambang. 20 tahun lalu, kenapa kamu gagal tenggelamin dia? Jangan marah, Tuan. Soal itu memang salahku. Aku nggak nyangka dia beruntung dan diselamatin orang. Sekarang sudah jadi begini. Apa nggak ada cara lain? Coba saja Paman pikir. Kakek cuma ngasih perusahaan jelek begitu. Aku bisa apa sekarang? Tuan, jangan ngomong gitu. Dengan status dan posisi Anda, meski nggak dibantu keluarga, memangnya ada yang berani bantah Anda? Tapi, kata kakek jangan umbar identitas. Maksudnya jangan Anda yang memperkenalkan diri. Gimana kalau orang lain tahu identitas Anda dengan cara lain? Aku paham. Kak, gawat. Semua klien kita minta putus kontrak. Kak, kok nggak panik sih? Semuanya minta putus kontrak. Klienku juga, Kak. Klienku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Cepat minta ketemu. Ada apa? Apa yang terjadi? Nggak apa-apa, kliennya pada minta putus kontrak. Apa? Semuanya minta putus kontrak? Kita harus gimana? Tenang saja, bukan masalah besar. Sudah aku prediksi. Kamu masih ingat gak yang aku bilang kemarin? Kemarin. Maksudnya kakak pakai bantuan keluarga. Aku mau ke kakek. Tunggu. Dia itu gak bodoh, jadi gak mungkin terang-terangan ngelanggar. Dia pasti nyuruh bawahannya buat bocorin identitasnya. Di kota Santika, siapa yang berani sama dia? Terus gimana? Karena sudah aku prediksi, aku punya persiapan. Lihat, orang yang bantu kita sudah datang. Halo? Tariko? Iwan, kamu memang hebat. Tono beneran datang nyari aku. Dia bilang kalian nyinggung keluarga Sanka. Jadi yang kerja sama dengan kalian berarti melawan Sanka. Tapi Iwan, kamu tenang aja. Aku orangnya setia kawan. Gak bakal mutusin kontrak. Enggak. Bapak juga harus. Apa? Tenang saja. Aku tahu batasan. Ratna, 7 hari lagi, kamu bakal jadi pewaris keluarga Sanka. Aku nggak peduli soal itu. Aku peduli. Halo? Iwan, jangan lupa besok pagi datang ke sidang cerainya. Aku sudah lama nunggu hari ini datang. Iwan, besok aku temani ya. Ya. Aduh Iwan, katanya klienmu pada minta putus kontrak ya? Rasanya pasti sakit kan? Kalau soal itu, bukannya kalian tahu banget. Kamu? Aku akui, dulu aku memang kalah sekali dari kamu. Tapi ada pepatah bilang, yang duluan belum tentu menang, harus lihat yang akhir. Nah sekarang, kamu kalah telak. Bukan kamu yang nentuin. Aku sudah kalah atau belum? Sudahlah Iwan, gak usah keras kepala. Sekarang kamu sudah gagal. Di mata cewek ini, kamu sudah gak berguna. Dia pasti ninggalin kamu. Aku kasih kesempatan. Kalau kamu bisa nerima Dian, aku batalin perceraiannya. Heh, dasar gak tahu malu.
Aku kasih tahu ya, aku nggak bakal ninggalin Iwan. Jadi nggak usah ngarep. Kamu mau nerima dia lagi? Kenapa? Kamu gak percaya aku? Enggak, aku cuma... Sudah. Aku gak butuh itu. Ayo, kita selesaikan. Oh iya. Aku sudah hitung. Selama kita menikah, kamu sudah ngasih Dian 3 miliar. Aku sudah minta pengacara buat gugat kamu. Kalau dalam seminggu nggak lunas, tunggu saja disita pengadilan. Ayo. Selamat atas perceraian kamu hari ini dan kembali lajang. Bersulang. Kamu senang aku lajang lagi? Senang? Tentu saja aku senang. Iwan, kamu tahu nggak? Dari dulu sejak masih sekolah, aku sudah suka sama kamu. Ratna, kamu mabuk? Enggak kok. Iwan, denger ya. Aku beneran suka sama kamu. Ratna, kamu mabuk? Aku antar istirahat ya. Iwan, jangan pergi. 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내 Iwan. Iwan, jangan tinggalin aku lagi ya. Tenang saja, mana mungkin aku ninggalin kamu. Ayo sarapan. Iwan, kamu jangan tegang ya. Meski aku hari ini kalah, aku janji gak bakal nyalahin kamu. Yang penting kamu di sisiku. Ayo. Loh, bukannya kalian sudah bangkrut? Kok bisa muncul di sini? Iwan, kamu nggak boleh kesini. Cepat pergi. Nanti kalau ada Tuan Wahyu nggak bisa aku belain. Loh, memangnya ini tempat apa? Kenapa aku dilarang? Iwan, tahu diri dikit dong. Hari ini keluarga Sanka bakal mengumumkan pewarisnya. Itu bakal menggemparkan dunia bisnis. Pengusaha dan konglomerat pada berebutan ke sini. Kami saja susah dapat tiketnya. Kalian perusahaan yang mau bangkrut, mana mungkin dapat tiketnya? Kalau soal itu, bukan urusan kamu. Ayo masuk. Berhenti. Ini daerah keluarga Sanka. Jangan buat keributan. Satpam, Ada yang bisa dibantu, Pak? cepat usir 2 orang gak jelas yang gak punya tiket ini. Bisa tunjukkan tiketnya? Menurut kamu, aku perlu tiket masuk. Nona Ratna? Nona Ratna.
Iwan itu cuma pura-pura hebat. Kasian deh diawasi Tuan Wahyu. Untung kamu cerai. Kalau enggak, kamu pasti ikut terseret. Hasil akhirnya belum fix. Kak Wahyu, bukannya terlalu cepat buat merasa senang? 20 menit lagi. Ratna, maksud kamu dalam 20 menit kamu bisa melebihi omsetku? Kenapa gak bisa? Kamu ini siapa? Tuan Wahyu, dia itu direktur penjualannya Nona Ratna. Namanya Iwan. Direktur penjualan? Ngapain ngomong sama aku? Pengawal, tampar dia. Aku kasih tahu ya, Iwan bukan cuma direktur penjualan, tapi juga pacarku. Awas saja kalau berani menyentuhnya. Pacar? Ratna, kamu sudah lupa apa? Kalau hari ini kamu kalah, kamu dijodohin sama anak keluarga Suandra. Masih bilang dia pacarmu? Memangnya pantas kamu punya pacar? Kakak, Kalau Ratna bisa menang dan jadi pewaris keluarga Sanka, dia gak perlu dijodohin. Iwan, kok kamu pede banget sih? Waktunya kurang dari 15 menit. 0 banding 600 miliar. Gimana cara kamu membalikin keadaan? Tuan Arif tiba! Salam hormat Tuan Arif. Hari ini, aku minta kalian untuk jadi saksi di sini. Aku umumkan, penerus keluarga Sanka selanjutnya. Tunggu, Tuan Arif. Masih ada waktu. Situasi masih bisa berubah. Kurang aja. Tuan Arif sudah ada di sini. Dan kamu masih mau membual? Sudah bosan hidup ya? Iwan, dengan perbedaan sebesar itu, kamu beneran mau bilang kamu bisa balikin keadaan kurang dari 10 menit? Kenapa nggak bisa? Kamu punya hubungan apa sama cucuku? Aku direktur penjualan di perusahaannya. Dan juga pacarnya. Oh, bagus. Kakek, cepat umumkan. Dewa pun nggak bisa ngebalikin keadaan. Aku umumkan, pewaris keluarga Sanka selanjutnya. Tunggu. Kalau Dewa gak bisa, biar aku saja. Pak Riko, silakan masuk. Waktunya sudah mau habis. Kamu masih manggil orang? Tinggal berapa menit lagi ini? Memang siapa yang bisa bantu kamu? Lihat saja, nanti juga tahu. Iwan, sudahlah. Menyerah saja. Kalau kamu buat Tuan Arif marah, tamat riwayatmu. Anak muda, apa kata-kata terakhirmu? Waktumu itu sudah nggak banyak. Tuan Wahyu, harusnya Anda yang ngasih kata-kata terakhir. Kamu! Aku dari keluarga Suryadi. Keluarga Hermala. Beserta keluarga lainnya. Beri salam ke Tuan Arif. Beri salam ke Tuan Arif. Silakan berdiri. Kalian kan keluarga kota Santika. Ada apa datang kemari? Izin menjawab, Tuan. Kami ke sini untuk mengantarkan kontrak untuk Nona Ratna. Ariko, bukannya Bapak bilang pesanan selanjutnya bakal dikasih ke aku? Kapan aku bilang kayak gitu? Yang waktu itu kan baru keinginan kerjasama. Yang ini baru pesanan sesungguhnya. Loh, Bapak nipu aku ya? Bukan. Bapak nipu Tuan Wahyu. Bapak tahu nggak akibatnya? Tahu kok. Akibatnya, Nona Ratna akan jadi pewarisnya. Kami semua bawahan setia Nona Ratna. Salam hormat Nona Ratna. Jangan terlalu formal. Semua ini rencana kamu. Oke. Aku mau lihat gimana hasilnya. Nona Ratna, ini silakan. Gak mungkin. Mas aku kalah. Enggak.
Sekarang aku umumkan, pewaris keluarga Sanka adalah Ratna. Kamu membalikkan keadaan dan menyelamatkan perusahaan. Memang hebat. Pantas bersanding dengan Ratna. Tuan terlalu berlebihan. Gak mungkin. Gak mungkin aku kalah. Kakek, aku cucu kandungmu, kakek. Kenapa kakek kasih ke perempuan? Memangnya kenapa? Dia juga keturunan Sanka. Daripada kamu, malah nggak bisa terima. Mundur! Gak, aku gak mau mundur. Gak mungkin. Paman Bambang, aku gak kalah kan? Aku gak kalah. Tuan sudah kalah. Terima saja. Omong kosong. Kalau bukan karena kamu gagal membunuh dia, mana mungkin aku kalah? Jaga bicara Anda. Jaga bicara apanya? Bertahun-tahun kamu rencanain. Kenapa aku bisa kalah? Aku tanya, kamu sebenarnya ngapain sih? Jelaskan, sebenarnya ada apa? Dulu, Tuan Wahyu nyuruh aku menenggelamkan Nona Ratna. Tapi aku nggak sanggup. Jadi aku taruh di rumah orang, biar dia hidup. Ratna, apa itu benar? Orang tua angkatku memang menemukan aku di depan rumah. Dasar anak kurang ajar. Mengawal! Bawa dia pergi dan hukum dia. Supaya dia nggak mencelakai orang lagi. Kalian juga. Sekarang jujurlah. Kalian bantu dia melakukan kejahatan, bukan? Kalau jujur, aku biarkan hidup. Kalau enggak... Tuan Arif, ampuni aku. Aku bakal mengakui semuanya. Bawa mereka ke polisi. Mereka sudah buat banyak kejahatan. Bawa mereka buat di penjara. Tuan Arif. Termasuk kalian juga. Jika terlibat, cepat serahkan diri. Kalau sampai aku yang selidiki, urusannya nggak semudah itu. Ayo pergi. Ratna, kamu pasti menderita sekali. Enggak kok, kan ada kakek. Dia lelaki yang baik. Coba kalian cari hari baik buat mengadakan pernikahan. Terima kasih Tuan Arif. Tuan Arif? Hah? Oh, Terima kasih, Kek. Iwan, aku tahu aku salah. Bisa nggak kamu maafin aku? Nggak bisa. Mega, kamu bukannya tahu kamu salah, tapi tahu kalau bakal bangkrut. Iwan, coba ingat hubungan 8 tahun kita. Kamu beneran sekejam itu? Yang kejam itu kamu, bukan aku. Kamu cemburu ya? Iwan, aku bersumpah, aku sama sekali gak selingkuh sama Dian. Sumpah Iwan, percaya sama aku. Selingkuh secara batin gak termasuk. Mega, hubungan itu harus dijaga. Sekarang nasi sudah jadi bubur. Jaga dirimu. Ayo. Iwan! Mega, jangan sedih. Kan masih ada aku. Pergi kamu! Gara-gara kamu aku jadi cerai sama Iwan. Kenapa aku gak sadar kalau kamu gak guna? Sialan, padahal kamu yang nempel aku. Terus bilang aku nggak guna. Kamu nampar aku? Memang kenapa? Iwan nggak ada. Perusahaan mau bangkrut. Kamu itu cuma punya aku. Aku habisi kamu ya! Sini! Sini! Sialan! Ada yang jatuh! Cepat lapor polisi! Cepat! Dia, kamu melakukan penyerangan dan mengambil harta orang. Ayo ke kantor polisi. Enggak, bukan aku. Nona Ratna, Nona beruntung banget. Setiap periksa kehamilan selalu ditemani. Dia ini kenapa? 8 bulan lalu dia berantem sama pacarnya, terus didorong dan kepalanya terbentur. Akhirnya jadi koma dan gak sadar sampai sekarang. Katanya pacarnya dipenjara seumur hidup. Kok diliatin terus? Sekalian saja sana temenin. Sayang, kamu gak percaya aku. Aku cinta kamu. Pergi. Ayo.
Thank you.